Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan November 2021 khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Sagittarius. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Sagittarius. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Yang semoga bisa bermanfaat ya untuk kehidupan karir, keuangan, dan kehidupan asmara kamu nantinya. Oke, kita akan langsung shuffle kartunya dan kita akan segera mengetahui ya mengenai general reading kamu para Sagittarius di bulan November 2021 dalam hal karir, keuangan, dan juga kehidupan asmara kamu. Oke, kita akan langsung mulai ya teman-teman. Aku akan ambil 10 kartu dan kita akan juga lihat bottom of the deck-nya ya. Oke. Oke, kita sudah ada beberapa kartu ya di sini. Ada di Empress, ada Death, ada Page of Pentacles, dan juga ada Knight of Pentacles. Oke. Ada The Hermit. Oke. Aku akan ambil 5 kartu lagi ya. Nine of Pentacles, ada Eight of Swords, The Magician di sini. Oke. Dua kartu lagi. Let's Queen of Cups. Oke. Three of Swords. Oke. Bottom of the deck kita ada The Hangman. The Hangman di sini. Oke, The Hangman. Ya. Oke, untuk teman-teman Sagittarius, di sini kita lihat dulu ya bottom of the deck-nya. Ini ada The Hangman. Di sini bisa kita artikan sebagai bisa dikatakan energi utama ataupun yang bisa kamu jadikan patokan ataupun acuan nih agar kamu bisa melewati bulan November ini secara lebih maksimal ataupun lebih baik ya. The Hangman di sini artinya menahan diri ya, bisa menahan diri, menahan emosi, menahan rasa impulsif ya di sini dan jangan sampai gegabah dalam mengambil tindakan. Di sini kalau aku lihat di bulan November ini akan ada nih beberapa kejadian yang mungkin akan sedikit membuat emosi kamu sedikit meledak-ledak ya ataupun agak dalam tanda kutip agak lelah ya sehingga kamu harus pintar-pintar menahan diri agar kamu tidak mengambil keputusan secara terburu-buru ataupun gegabah. Seperti itu ya kurang lebih The Hangman yang bisa menjadi patokan kamu nih para Sagittarius di bulan November. Oke. Kita akan lihat mengenai karir ataupun keuangan dulu kamu dulu ya para Sagittarius. Oke, kita di sini ada di Empress, ada The Death. Oke. Di sini mungkin kamu perlu sedikit wanti-wanti ya, sedikit waspada ya. Ada di Empress, karena ada di Empress tapi ada The Death. Yang artinya bisa jadi akan timbul suatu insiden, bukan insiden juga sih ya. Mungkin akan timbul suatu keadaan di mana
keadaan tersebut mengakibatkan rasa sedikit tidak nyaman nih. Bisa di lingkungan kerja kamu, bisa juga di keadaan bisnis kamu seperti itu ya. Mungkin ada sedikit masalah ataupun konflik dengan tim kerja kamu, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi akan terjadi sedikit masalah nih dengan klien ataupun customer kamu. Ataupun bisa jadi ada sedikit masalah yang sedikit membuat tidak nyaman nih terkait dengan sistem bisnis dari pekerjaan ataupun bisnis yang kamu jalankan seperti itu ya. Akan ada beberapa keadaan-keadaan yang membuat kamu mungkin mentalnya agak sedikit terkuras di sini ya. Oke, dan mungkin dalam tanda kutip agak sedikit membuat kamu lebih gampang emosi ya. Nah, di sini kita lihat lagi bottom of the deck-nya The Hangman. Usahakan untuk mengendalikan emosi kamu secara lebih baik ya di bulan November ini. Jangan sampai ketika emosi kamu sudah memuncak gitu ya, sudah mulai tinggi, akhirnya kamu meledak dan mungkin mengambil tindakan ataupun berkata sesuatu hal apapun yang sebenarnya tidak kamu maksudkan sama sekali. Nah, tetapi bisa berakibat kurang baik nih terhadap kelangsungan karir ataupun keuangan kamu. Seperti itu ya para Sagittarius. Nah, di sini jadi kamu perlu sedikit waspada aja. Di sini ada Page of Pentacles, Knight of Pentacles, dan The Hermit ya. Ada baiknya sebelum kamu mengambil keputusan apapun yang berhubungan dengan karir ataupun keuangan kamu, entah kamu mendapatkan tawaran pekerjaan, entah kamu mendapatkan tawaran bisnis, entah kamu mendapatkan tawaran investasi. Pada intinya tawaran apapun ataupun sesuatu hal apapun yang membuat memaksa kamu untuk mengambil suatu keputusan. Oke, di sini kuncinya adalah Page of Pentacles dan Knight of Pentacles. Jangan mengambil keputusan secara gegabah, pastikan kamu benar-benar sudah menimbang segala sesuatunya dengan cermat di sini ya. Page of Pentacles yang artinya cermat ya, teliti ya. Jadi benar-benar kamu lihat nih secara detail seperti apa tawaran tersebut. Apa untung dan resikonya nih apabila kamu menerima tawaran tersebut. Oke, dan apakah memang sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan seperti itu. Nah, apabila semuanya sudah sesuai dengan apa yang kamu perkirakan, apa yang kamu ekspektasikan, maka dari situ baru kamu bisa mengambil tindakan ataupun keputusan yang lebih tepat ya di sini Knight of Pentacles. Oke, jadi jangan sempat tergiur nih, jangan cepat tergiur dengan kata-kata yang menjanjikan ataupun karena kamu merasa tidak enak ya, karena yang menawari tawaran ataupun peluang tersebut adalah mungkin saudara kamu ataupun teman dekat kamu. Oke. Nah, di sini kamu istilahnya benar-benar harus mengedepankan logika kamu ya. Sebisa mungkin depankan logika kamu bahwa apapun yang berhubungan dengan karir ataupun keuangan harus memiliki alasan yang cukup jelas. Oke, sehingga kamu tidak salah mengambil keputusan. Seperti itu ya. Nah, di sini ada The Hermit ya. Kamu tidak perlu khawatir juga, karena di bulan November ini sebenarnya akan ada seseorang yang dalam tanda kutip akan bisa membantu kamu nih. Mungkin memberikan saran, mungkin memberikan nasihat, mungkin memberikan beberapa masukan yang bisa membantu kamu dalam mengambil keputusan. Oke, bisa dari manapun ya, bisa dari teman dekat kamu juga, kenalan kamu, mungkin pasangan kamu, mungkin keluarga, salah satu pihak keluarga kamu, mungkin juga rekan kerja kamu. Oke, nah jadi ketika ada tawaran yang datang nih ya, mungkin sebelum mengambil keputusan bisa nih coba kamu ceritakan kepada orang-orang yang memang kamu percaya. Bisa jadi dia itu adalah The Hermit kamu untuk bulan November ini. Dia bisa memberikan sudut pandang baru nih ataupun pemikiran tersendiri. Nah dan dari situ kamu bisa menimbang kembali nih kira-kira apakah peluang tersebut layak kamu ambil ataupun sebaiknya kamu tolak. Oke, seperti itu ya. Para Sagittarius, yang pasti adalah memang akan ada beberapa tantangan dan beberapa keadaan nih yang memaksa kamu untuk mengambil keputusan. Tapi ingat The Hangman, jangan mengambil keputusan secara gegabah, jangan mengutamakan emosi, utamakan logika kamu ya dalam selama bulan November ini. Apapun keputusan yang berhubungan dengan karir ataupun keuangan kamu. Tentunya supaya kamu bisa mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang paling menguntungkan buat kamu, dan tentunya ini bisa bermanfaat positif ya untuk keadaan karir keuangan kamu di bulan November. Good luck ya untuk kamu para Sagittarius. Oke, kita akan lanjut mengenai kehidupan asmara kamu ya teman-teman. Kita lihat di kelima kartu yang di bawah, Nine of Pentacles dan Eight of Swords. Oke, mungkin ini karena general reading ya, tentunya energinya juga general, tapi kebetulan di sini kalau aku melihat lebih banyak energinya ini berfokus pada teman-teman Sagittarius yang saat ini mungkin baru saja ya, mungkin belum lama ya mengakhiri hubungan yang sebenarnya toksik ataupun kurang baik nih untuk kamu.
Dan sebenarnya kamu sadar ya akan hal itu, makanya kamu secara sadar lah istilahnya ya, kamu mengakhiri hubungan tersebut karena kamu tahu hubungan tersebut tuh nggak membawakan manfaat apapun untuk kamu, dan malah membuat kamu dalam tanda kutip tidak happy ya, tidak bahagia gitu. Nah, tapi sebenarnya di satu sisi juga kamu masih memerlukan adaptasi ya. Oke, kalau aku lihat mungkin beberapa dari kamu baru saja mengakhiri hubungan, tetapi karena mungkin hubungan tersebut cukup intens ataupun memang hubungan tersebut sudah berlangsung cukup lama ya, sehingga memang untuk sekejap ya, untuk dalam waktu yang singkat tiba-tiba langsung melupakan ataupun tiba-tiba langsung move on ataupun tiba-tiba langsung menganggap bahwa si dia atau siapapun orang yang kamu fokuskan itu nggak ada ya, nggak pernah kenal gitu ya istilahnya, tentu aja memakan waktu ya di sini. Eight of Swords ya, sebenarnya hati kamu itu masih istilahnya masih bingung ya sebenarnya ya, antara mau maju atau masih mengingat-ingat ke belakang seperti itu. Kalau aku lihat di sini masih ada proses healing ya, masih ada proses penyembuhan ya, karena rasa kecewa kamu, rasa sedih kamu, rasa sakit hati kamu. Oke. Nah, di sini kalau aku lihat ada The Magician ya. Mungkin beberapa dari kamu merasa sedikit seperti kehilangan jati diri ya, dalam tanda kutip ya. Kamu merasa entah kenapa kok selama kamu menjalin hubungan dengan si dia dulu ya, kamu kayak nggak kenal lagi gitu sama diri kamu gitu. Mungkin secara nggak sadar kamu banyak mengubah penampilan kamu, secara nggak sadar kamu banyak mengubah kepribadian kamu ataupun sifat kamu seperti itu ya. Dan sebenarnya kamu nggak suka gitu, karena kamu sendiri juga nggak pernah menuntut orang untuk berubah kok, selama kedua belah pihak itu memang benar-benar komit untuk bukan berubah ya, tetapi memang berusaha untuk berkompromi dan menjadi orang yang lebih baik untuk pasangannya. Kamu nggak keberatan gitu. Nah, tapi mungkin secara nggak sadar ya, karena di sini kalau aku lihat ketika kamu sayang sama orang ya, memang kamu nggak ragu gitu untuk melakukan apapun untuk orang yang kamu sayangi. Bahkan dalam tanda kutip ya, terkadang kala kamu nggak sadar kamu mengubah kepribadian tersebut agar sesuai dengan ekspektasi orang tersebut. Padahal kamu nggak pernah berekspektasi apapun terhadap orang itu. Oke. Nah, di sini juga kamu perlu waktu untuk istilahnya apa ya, menemukan jati diri kamu kembali. Sebenarnya seperti apa sih kepribadian yang dimana kamu benar-benar bisa menjadi nyaman nih terhadap diri kamu sendiri. Oke. Mungkin ini lanjutan dari proses healing ya, bisa jadi patokan juga nih untuk kamu. Salah satu hal yang bisa kamu fokuskan adalah menemukan kembali jati diri kamu yang pernah hilang. Oke. Nah, dengan menemukan jati diri kamu yang sempat kamu ubah secara sadar ataupun nggak sadar, nah mudah-mudahan kamu bisa memulai proses healing kamu dengan lebih baik mulai bulan November ini. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya, para Sagittarius. Kalau aku lihat sih ini kebetulan untuk kamu yang masih single ya, ataupun sedang dalam masa pencarian ya, ataupun sedang dalam masa PDKT, kalau aku lihat ada baiknya ya, karena bottom of the deck-nya The Hangman, jangan terburu-buru langsung bukan terjun ya, terlibat dalam suatu relationship yang serius. Kalau memang sedang dalam masa pendekatan, ya nikmati saja masa pendekatan kamu tersebut sebagai sarana untuk lebih saling mengenal satu sama lain tersebut, sambil kamu pelan-pelan menuju proses healing ataupun penyembuhan terhadap diri kamu sendiri. Oke? Karena di sini ada Queen of Cups sama Three of Swords ya. Sebenarnya kamu sendiri, aku tahu ya, aku sendiri juga yakin gitu, kamu pasti nyadar bahwa hati kamu itu masih sangat rapuh ya di sini Queen of Cups. Sebenarnya kamu belum sepenuhnya siap membuka hati kamu. Oke. Sebenarnya kalau aku lihat tuh kamu tipe orang yang mungkin cukup mudah ya, cukup mudah menyukai seseorang ya. Karena kalau aku lihat kamu benar-benar tipe orang yang siap gitu menerima kekurangan orang lain. Nah, tapi kadang kamu harus ingat ya, nggak semua orang siap menerima kekurangan pasangannya. Nah, di situ ya. Karena itulah kamu sadar, walaupun kamu siap, belum tentu pihak yang satunya siap. Nah, karena itulah kamu agak-agak ngerem sedikit ya, The Hangman. Ingat lagi ya, bottom of the deck-nya, kamu harus agak-agak ngerem sedikit. Pastikan juga kamu menerima kekurangan dia juga bukan harus ya, dia juga semestinya bersedia menerima kekurangan kamu. Nah, ketika kamu sudah yakin bahwa dia sudah bisa melihat kelebihan dan kekurangan kamu dan tetap menerima kamu apa adanya, nah disitulah baru kamu yakin kamu sebaiknya ataupun kamu baru yakin nih bahwa memang kamu bisa membuka hati sepenuhnya untuk dia. Seperti itu. Istilahnya kamu sudah lebih pengalaman lah ya istilahnya dalam membuka hati. Kamu nggak mau membuka hati terhadap semua orang, karena kamu tahu kamu itu
Kamu itu nggak harus memaksakan diri untuk menerima semua orang gitu, dan kamu juga nggak bisa memaksa semua orang untuk menerima kamu. Dan tapi kamu yakin bahwa orang yang tepat pasti bisa menerima kekurangan kamu. Dan hanya orang tersebutlah yang pantas menjadi orang yang pantas bagi kamu untuk kamu membuka hati sepenuhnya. Seperti itu ya. Jadi Sagittarius. Nah, jadi kalau aku lihat selama bulan November ini tidak perlu memaksakan diri kamu apabila memang kamu masih dalam proses healing. Untuk kamu yang masih dalam masa pendekatan, nikmati masa pendekatan kamu. Anggap sebagai saran untuk lebih saling mengenal. Oke, mudah-mudahan setelah kamu sudah healing sepenuhnya, dan kamu sudah yakin bahwa orang ini memang orang yang paling tepat untuk kamu bisa membuka hati kamu sepenuhnya, dan mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya, kamu bisa segera menemukan orang yang tepat, ataupun kebahagiaan bersama orang yang kamu fokuskan. Oke, jadi good luck ya untuk kamu para Sagittarius. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai.